Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mubarak dari Prodi Ekonomi Islam UMK. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat secara bahasa dapat diartikan sebagai tumbuh, berkembang, membersihkan, dan mensucikan. Sementara zakat secara istilah dapat diartikan sebagai aktivitas memberikan sebagian harta kepada orang yang telah ditentukan. Yang kedua, hukum zakat. Zakat merupakan amalan wajib bagi setiap muslim, dan juga zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Salah satu dalil diwajibkannya zakat yaitu surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Namun, tidak semua orang wajib untuk berzakat, karena zakat memiliki beberapa syarat. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut harus merdeka, yang artinya dia bukan budak atau hamba sahaya. Yang ketiga, orang tersebut harus sudah balik. Dan yang keempat, orang tersebut harus berakal, yang artinya dia tidak memiliki gangguan jiwa. Selanjutnya adalah pembagian zakat. Secara umum, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat nafs dan zakat mal. Zakat nafs adalah aktivitas memberikan harta dengan takaran tertentu dan dengan waktu yang telah ditentukan. Takaran pada zakat nafs adalah 2,5 liter atau 3,5 kilogram dari bahan pokok yang ada di daerah tersebut. Sementara waktu zakat nafs yaitu selama bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Makanya di kalangan kita ini sering disebut sebagai zakat fitrah, karena waktu zakat nafs sampai dengan menjelang sholat Idul Fitri. Lalu bagaimana jika seseorang menzakati setelah sholat Idul Fitri? Maka itu dianggap sebagai sedekah biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berzakat hingga menjelang sholat Idul Fitri, maka zakat tersebut diterima sebagai zakat fitrah. Dan barang siapa yang berzakat setelah sholat Idul Fitri, maka ia hanya dianggap sedekah biasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah zakat mal. Zakat mal adalah aktivitas memberikan sebagian harta kepada para mustahik dengan takaran yang tidak terlalu ditentukan dan dengan waktu yang tidak ditentukan. Bisa mulai dari hasil dari pertanian, perkebunan, emas atau perak, dan yang lain sebagainya. Namun, zakat mal juga memiliki beberapa syarat. Di antaranya, harta tersebut harus milik sendiri dan harta tersebut harus dimanfaatkan. Dan poin yang terakhir adalah, pada siapakah zakat tersebut akan disalurkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Pada ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada 8 golongan yang akan disalurkan zakat kepada mereka, yaitu yang pertama fakir. Orang-orang fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Apabila dia memiliki harta, keadaan ekonominya tetap saja di bawah orang miskin. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau usaha, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya adalah amil. Amil adalah orang-orang yang mengelola serta mendistribusikan zakat. Selanjutnya adalah mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam dan imannya masih belum teguh. Selanjutnya adalah rikob. Rikob adalah hamba sahaya, budak, ataupun orang-orang yang belum merdeka. Selanjutnya yaitu ghorimin.
adalah orang-orang yang tidak mampu melunasi hutangnya, maka ia akan mendapatkan zakat dengan syarat dia berhutang bukan untuk hal maksiat. Jika ia berhutang untuk hal maksiat, maka ia tidak berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya adalah fisabilillah. Zakat tersebut akan disalurkan untuk apapun yang ada di jalan Allah, misalnya seperti perang atau yang lain sebagainya. Dan golongan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan dia sangat membutuhkan bantuan, atau misalnya bekal dia habis, dengan syarat ia menuju perjalanan yang halal dan bukan untuk perjalanan hal-hal maksiat. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.